duduk, silakan pilih tempat yang merasa nyaman. Sini aja Pak. Sudah di sini? Ya. Gimana? Sudah merasa nyaman dengan tempat duduknya? Ya sudah nyaman Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Orang tuanya apa aja? Alhamdulillah baik ya. Apa ini asli Madura kan misalnya kan? Iya Pak, Madura. Gimana kabarnya Madura? Ya tetap aja Pak, kemarin apa? Kan udah musim hujan tapi di sana nggak hujan cuma gerimis aja Pak. Gerimis saja? Iya. Tapi tetap panas juga sana? Panas, tetap panas. Walaupun hujan? Nah, tetap panas. Wah, kalau ternyata ini berbanding terbalik dengan keadaan kita di Malang ini ya? Beda jauh Pak. Di sini dingin ya. Di sini dingin. Tapi di sana panas meskipun udah malam ya panas. Tapi kalau udah dingin itu masuk jam 12 malam kapan? Saya dapat merasakan panasnya zero ini. Saya juga pernah ke sana liburan kemarin sama teman saya dulu. Bayangkan aja nyender di tembok rumah orang itu udah panas. Iya, Apalagi kalau udah keluar gitu, aduh. Oke, itu tadi tentang apa namanya sedikit tentang kota Naroy. Baiklah, hubungan dengan kedatangan Naroy ke sini adakah hal yang perlu kita bicarakan bersama? Namun sebelumnya Bapak ingin menjelaskan bahwa Bapak ini hanya mempunyai waktu kurang lebih 35 menit. Bagaimana mereka dapat disetujui oleh Naroy? Iya Pak, waktu 30 menit. Tapi kalau kurang bagaimana Pak? Ya, nanti kalau kurang kita mungkin akan melanjutkannya di pertemuan-pertemuan berikutnya di mana antara saya dan Naroy itu bisa sama-sama bisa pokoknya nggak ada urusan lain. Pokoknya bagaimana kita sama-sama bisa ada waktu aja. Bagaimana Naroy? Baik Pak. Baik kalau begitu. Oh ya, perlu Naroy ketahui juga. Naroy di sini nggak usah sungkan-sungkan untuk menceritakan masalah Naroy karena saya adalah sebagai konselor bertanggung jawab atas kerahasiaan dari data-data ataupun cerita-cerita yang Naroy ungkapkan kepada saya. Walaupun sekalipun saya akan menceritakannya kepada orang lain, saya terlebih dulu akan meminta konfirmasi dari Naroy. Bagaimana Naroy? Dan di sini Bapak juga meminta kerjasama dari Naroy agar ketika Bapak melakukan kesalahan, Naroy dapat mengingatkan Bapak. Begitu juga sebaliknya ketika Naroy melakukan kesalahan, saya akan senantiasa mengingatkan Naroy. Bagaimana? Baik Pak, kalau begitu. Boleh saya dengar apa cerita yang ingin Naroy ungkapkan kepada Bapak? Ceritakan kepada Bapak. Silakan. Jadi Pak, saya tuh gimana ya Pak? Saya kan ini ntar lagi kan liburan. Ya, Liburan nih, kebetulan saya udah buat schedule jadwal nih sama pacar saya. Naroy. Dia sih pengennya pengen liburan ke Jogja naik kereta. Nah, tapi dia tuh nggak mau minta izin ke orang tuanya gitu Pak. Tapi kalau menurut saya lebih baik minta izin lebih dahulu sama orang tuanya gitu Pak. Apakah cara saya ini salah gitu Pak? Takutnya gimana ya Pak ya? Saya mau ngomong pengennya saya sendiri pengen minta izin langsung ke orang tuanya, tapi pacar saya itu lebih memilih untuk tidak ngomong ke orang tuanya untuk berlibur ke Jogja. Ya, saya dapat memahami apa yang Naroy katakan. Dengan kata lain, pacarnya Naroy ini takut untuk ngomong ke ibunya karena dia ini takut tidak diperbolehkan untuk berlibur dengan Naroy ke Jogja kan? Iya Pak, dia saya pernah bilang kenapa kita nggak langsung pamitan aja ke ayah ibu kamu. Jangan, takutnya aku nggak dibolehin, bilang gitu dia. Tapi menurut saya itu lebih baik bilang gitu Pak. Tapi gimana gitu Pak, saya masih ada rasa pengen sih bilang langsung tapi ada rasa keraguan gitu Pak. Boleh Naroy katakan hal apa yang membuat Naroy itu ragu? Yang pertama
aku gak dibolehin ya Pak kalau minta izin. Memang bener kata dia. Ya, takut Terus tidak- yang kedua, kalau bilang ntar saya dikiranya itu apa namanya, nggak sopan gitu. dia gak sopan, terus masih belum apa, masih belum jadi suami kok Oh iya, iya, saya berani memahami perasaan ya, Naroy, berani karena siapapun yang ada di posisi Naroy pasti juga merasakan hal yang demikian. Terus hal-hal yang sudah Naroy lakukan untuk menjelaskannya kepada pacar Naroy agar meminta izin terlebih dahulu ke orang tua pacar Naroy itu apa saja? saya udah menjelaskan Pak kalau saya tuh bilang gini sama pacar saya. Menurut aku mau bilang ke ibu kamu, mau pamitan ke ibu kamu kalau kita tuh Desember ke Jogja gitu kan, liburannya bulan depan tuh Pak. Ya. Desember kita ke Jogja. Dan aku pengennya tuh bilang apa, bilang langsung ke ibu kamu pamitan. Ya. Tapi saya pernah berbohong loh Pak, ngada-ngada, pernah Naroy ngada-ngada. pernah berbohong, Iya, bisa pernah ngada-ngada. ceritakan detail lagi? Naroy Pernah. berbohong itu seperti apa dan Iya. yang seperti apa? Bisa dibilang berbohong sih Pak. Pernah bilang kalau saya tuh pernah bermimpi gitu Pak. Ya, bermimpi. Bermimpi kalau saya tuh berjalan bukan berjalan, apa, udah berangkat ke Jogja. Ya. Habis itu saya bilang ke orang tuanya tanpa pengetahuan dia. Saya bilang gitu Pak. Aku SMS ke orang tuanya dia kalau saya tuh sama pacar saya ke Jogja gitu. Nah, saya bilang gitu. Kalau saya pernah mimpi bilang gitu ke pacar saya. Ya. Mimpi kalau saya tuh ke Jogja berdua sama kamu. Terus aku pamitan ke orang tua kamu, aku SMS. Dan ternyata respon orang tua kamu ya aku diperbolehkan gitu sama kamu di Jogja. Dan respon orang tua kamu ya nyata-nyata aja. Seperti yakin gitu Pak sama Ya, saya. ini apa namanya yang Naroy jelaskan tadi terkait dengan mimpinya Naroy yang sudah diperbolehkan untuk pergi dengan pacarnya Naroy ke Jogja. Lalu tanggapan dari pacarnya Naroy tentang mimpinya Naroy tadi seperti apa? Tetap Pak, tetap dia jawabannya jangan, meskipun itu mimpi. Aku nggak pengen jadi nyata bilang gitu. Dia bilangnya jangan, mending nggak usah ngasih tahu gitu. Usah ngasih tahu ke orang tuanya. Atau minta izin ke orang tuanya gitu. Nah, tapi saya keinginan saya yuk pengen bilang langsung gitu Pak. Langsung. Ya, bilang Akan tetapi pacarnya Naroy ini takut untuk ngomong ke orang, meminta izin ke orang tuanya. akhirnya dia melarang saya gitu Pak. Melarang saya untuk pamitan ke orang tuanya gitu. Berarti dapat dikatakan Naroy selama ini masih belum pernah ngomong apapun ke orang tuanya. Masih belum pernah, Naroy, Pak. terkait dengan akan liburnya Naroy ke Jogja dengan pacar Naroy. Iya masih belum bilang Pak. Kan Eh, saya pengennya bilang meskipun di SMS gitu Pak, pamitnya. Walaupun di SMS, tapi setidaknya Naroy itu ngomong gitu Ngomong, ya. ya. Tapi keinginannya Naroy ini dapat tidak apa namanya pacarnya Naroy tidak mau untuk ngomong karena ini takut tidak diizinkan. Dan juga takutnya karena yang mesti larinya kan ke saya Pak, tanggung jawabnya ke saya gitu. Ya, ya. Takutnya saya tuh dikiranya bawa lari atau apa gitu Pak. Saya dapat memahami perasaannya Naroy. Memang tidak mudah kalau kita itu belum ada ikatan apapun dengan dia, apalagi masih pacaran. Ya. Itu tanggung jawabnya memang sangat besar. Ya. Ya. Dari beberapa menit kita berbicara tadi, Bapak dapat menyimpulkan bahwa Naroy ini ingin berlibur dengan pacarnya Naroy ke Jogja. Ya. Kan tapi pacarnya Naroy ini takut kalau orang tuanya itu tidak mengizinkan. Akan tetapi Naroy ini bersikeras untuk meminta izin ke orang tuanya terlebih dahulu. Karena menurut saya itu lebih baik Pak. Ya, jadi dapat saya katakan bahwa Naroy ini mempunyai keinginan agar mendapatkan izin dari orang tuanya pacarnya Naroy untuk Ya. berlibur ke Jogja. Benar demikian? Ya. Benar. Ya. Menurut kamu perilaku yang sudah kamu lakukan itu apakah
sudah cukup apa namanya cukup membuat orang tua pacarnya Nak Roy ini menyetujui. Ya, saya pikir ya pasti menyetujui Pak, dengan kita berkata jujur dan apa namanya, tidak sembunyi-sembunyi, pasti insya Allah dibolehin lah. Saya berpikir seperti itu loh Pak. Ya, sudah bagus sekali pemikiran dari Nak Roy ini. Berarti Nak Roy ini menurut Nak Roy perilaku Nak Roy ini sudah benar, dia sudah bagus. Kemudian dari pacarnya Nak Roy, apakah Nak Roy bisa apa namanya meyakinkan dia untuk meminta izin dulu kepada apa namanya orang tuanya? Maksudnya gimana Pak? Nak Roy itu apakah bisa meyakinkan pacarnya Nak Roy Oh, untuk iya. meminta izin ke orang tuanya agar diizinkan untuk berlibur dengan Nak Roy gitu loh? Nah saya itu Pak, itu yang sudah saya coba, itu sudah cerita seperti itu, tapi sepertinya dia nggak yakin gitu Pak. Ada dengan, saya pikir dengan seperti itu saya bisa meyakini dia untuk pamitan langsung ke orang tuanya. Berarti dapat dikatakan bahwa tujuan dari Nak Roy ini adalah untuk mendapatkan izin dari orang tuanya dengan eh, dengan apa namanya pacarnya Nak Roy juga menyetujui apa yang Nak Roy inginkan. Ya, pengennya seperti itu Pak. Itu. Ya semuanya dengan saya pamitan ke orang tuanya itu biar tidak ada kegelisahan di buat orang tuanya gitu Pak. Ya namanya orang tua pasti mengkhawatirkan anaknya Ya, saya dapat memahami. nggak ada di rumah, apalagi itu saya liburannya 3 hari. 3 hari loh, Ya selama cukup itu lama juga. pasti kan orang tua khawatir dengan tidak adanya anaknya di rumahnya. Ya, Pasti orang tuanya mencari-cari. apakah selama liburan 3 hari itu Nak Roy sudah mengatur schedule di mana Nak Roy akan tinggal atau Oh, di Jogja? kan kebetulan di sana ada kakak saya, kak mas kandung. Jadi saya 3 hari itu mau nginep di sana. Di kontrakan atau Di kontrakan mas saya. Oh, ya. Kebetulan di sana juga ada ceweknya juga. Kan kontraknya itu Pak, apa namanya? Ada sama temennya. Dan ternyata temennya tuh ada sepupunya juga cewek di sana. Kalau nggak salah 3 atau 2 Ya, gitu. ya. Jadi bagaimana Nak Roy apa namanya telah apa namanya ingin bagaimana caranya Nak Roy ini mengungkapkan penjelasan ini ke pacarnya Nak Roy kan agar dapat meyakini pacarnya Nak Roy ini untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Nah itu lah saya bilang, Apakah sudah pernah apa namanya hal-hal apa yang sudah pernah Nak Roy lakukan? yang pertama tadi dengan seperti apa, dengan berbohong ya Pak, mengada-ngada dengan bermimpi Pak. Dan yang kedua, saya menjelaskan kalau saya tuh pamitan sama orang tuanya, dan saya berkata ke orang tuanya itu kalau di sana gini isi SMS-nya Pak. Bu maaf sebelumnya saya ke Jogja nggak bilang-bilang ibu gitu kan. Ya. Nah, Ini dalam mimpi tadi? iya SMS. Dan saya tuh gini Pak, maaf Bu, ini emang salah bukan saya karena nggak minta izin terlebih dahulu pada ibu untuk ke Jogja bersama pacar saya gitu Ya. Pak. Dan saya jelaskan lagi, tapi tenang aja Bu, di Jogja saya tuh nginep di rumah kakak kandung saya. Ya. Nah itu kontrakan. Dan kami di sini cuma 3 hari. Insya Allah 3 hari itu kita langsung pulang gitu. Ya, saya dapat memahami apa yang Roy katakan. Lalu apakah perilaku yang Roy ini apakah sudah sesuai dengan keinginan Roy? Perilaku yang sudah pernah Roy lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keinginan Roy tadi? Ya sudah sesuai juga dengan keinginan saya. Apa saja yang dapat Roy capai dari perilaku yang sudah pernah Roy lakukan tersebut?
Ya dari perilaku itu untuk saya sementara waktu ini? saya pikir pacar saya dapat mengerti gitu. Sudah dapat mengerti walaupun Iya. tidak sepenuhnya gitu loh. Iya, Walaupun dan- dengan cara yang berbohong, apa kita dengan nada-nadanya berbohong demi kebaikan, Iya. bukan menurut Bapak ya. Eh, apakah perilakunya Nak Roy ini sudah sesuai dengan tujuan pribadi Nak Roy tadi? ya sesuai nih Pak. Sesuai. Soalnya kalau saya itu kalau tidak ngomong langsung terasa berat gitu Pak. Kepikiran ke bawah pikiran gitu Pak. Dan juga saya merasa nggak enak. Iya, Kalau nggak sudah ngomong. sudah bagus hal yang Nak Roy lakukan tersebut. Ingin apa namanya mengikuti kata hati dari Nak Roy sendiri, bagus sekali. Lalu apakah jika Nak Roy melakukan hal tersebut, apakah kira-kira orang tuanya Nak Roy itu setuju atau tidak dengan perilaku yang telah Nak Roy lakukan tersebut? Kalau dipresentasikan itu Pak antara 60-40, 60 setuju, 40-nya enggak gitu Pak. Dapat Nak Roy katakan setujunya itu mengapa dan tidaknya itu mengapa? Ya saya pikir orang tuanya itu dapat mempercayai saya. Ya, ini Dengan saya berkata jujur langsung pamitan ke orang tuanya meskipun Iya. lewat SMS gitu loh Pak. ini yang setujunya tuh 60, Iya. yang enggaknya 40. 40%. Alasannya yang enggak setuju itu apa? Ya kalau yang nggak setuju ya itu Pak pikirannya kamu belum nikah berani bawa anak saya. Nanti masih was-was. Soalnya pacar saya itu pernah cerita kata orang tuanya gini, kamu boleh keliling kemana apa berliburan kemana aja asal kamu udah nikah gitu Pak. Biar tidak ada timbul fitnah. Gitu Pak katanya kata orang tuanya pacar saya ceritakan kepada saya. Ya, itu dari orang tua dari pacarnya Nak Roy. Kalau dari orang tua Roy sendiri itu kira-kira Ya kalau orang tua saya ini Pak ya percaya sama saya, yang penting saya bisa jaga diri gitu Pak. Ya jangan sampai gimana yang apa namanya? yang kontrol kalau Iya, kita ya bertanggung jawab sebenarnya tentang bisa apa yang ya seperti bisa jaga diri gitu Pak. Iya. Soalnya kan di rumah kan tinggal ibu saja, ibu sendiri ya. Ya, saya dapat memahami apa yang Nak Roy rasakan saat ini. Lalu rencana Nak Roy terkait dengan untuk mencapai keinginan Nak Roy itu untuk berbicara langsung dan meminta izin kepada orang tua pacar Nak Roy itu apa? Bagaimana? Rencana yang ingin Nak Roy lakukan tuh. Rencananya sih yang pertama nih Pak, Yang pertama ya. kita berangkat dan berangkat sampai sana baru saya bilang pamitan itu SMS. Berarti lewat SMS saja. Iya iya. Berarti secara tidak langsung. Secara tidak langsung ya. Itu yang kedua sebelum hari keberangkatan nih Pak. Misalnya sekarang ini besok berangkat lah. Sekarangnya ini saya mau ke rumah pacar saya, terus mau bicara langsung sama orang tuanya gitu Pak. Iya, iya. Minta izin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih anu Pak. Oh ya, gimana ya? Aduh gimana ya Pak ya? Misalnya Nak Roy itu apa namanya mencoba meyakinkan pacarnya Nak Roy agar pacarnya Nak Roy ini sama-sama gitu meminta izin kepada orang Iya. tuanya gitu. Itu seperti itu Pak. Apakah bisa Nak Roy lakukan itu? Membuat rencana seperti itu. Rencananya seperti itu Pak. Berarti ini untuk rencana yang ketiga. Ya yang ketiga Iya. itu. Udah itu aja tiga Iya. itu Pak. Lalu dapatkan Nak Roy, apakah rencana dari ketiga rencana ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai oleh Nak Roy? Kalau saya sih sesuai Pak. Sesuai. Ya. Ya. Nah, dan ada lagi kalau menurut pacar saya mending gak usah akhir-akhir aja. Akhirnya, Ya bilangnya kalau udah kita Sampai sana. ya kita bukan nyampe Pak, kalau kita udah resmi gitu Pak. Resmi. Resminya udah nikah. Oh iya. Kita cerita kalau kita tuh pernah ke sana gitu kan. Oh iya. Gitu Pak. Lalu dapatkah Nak Roy mengatakan menjelaskan apa saja sih konsekuensi dari rencana yang telah Nak Roy
katakan tadi ketiga argumen tersebut? Kalau ketiga itu ya konsekuensinya saya Yang harus pertama. menerima pak kalau emang nggak dibolehin gitu pak. Yang dari rencana yang pertama apa sih konsekuensinya buat Naroy? Kalau yang pertama itu kan kalau udah berangkat baru bilang. Iya. Pastinya kalau balik ke sini malah ini saya harus menerima kalau saya tuh dimarahin sama Orang orang tuanya, tuanya iya. pastinya. Iya. Terus untuk Yang kedua itu pastinya itu pak konsekuensinya saya harus menerima juga kalau saya ditolak nggak dibolehin gitu pak sama orang tuanya. ya, terus untuk yang ketiga berbicara secara langsung dengan orang tuanya Tuanya. berdua gitu. Iya Sama pak pacarnya, kayak ya konsekuensinya tetap sama pak. takut ditolak juga. Iya. Tapi dari ketiga rencana ini kira-kira manfaatnya itu apa? Ya kalau manfaatnya sih saya berani ngomong jujur lah pak. Iya. Ya. Dan saya menghindari hal-hal yang Tidak sesuai dengan Ya, aturan tidak norma diinginkan. agama segala macam. dan juga menghindari kecemasan pak dari orang tuanya. Lalu Pada saya. dari ketiga rencana ini bagaimana caranya Naroy untuk melakukannya? Lucunya cara gimana? Cara untuk melakukan rencana yang tiga tadi loh. Yang pertama berbicara lewat SMS kan, ngomong apa namanya, meminta izin lewat SMS kan. Berarti Naroy melakukannya itu ketika sudah nyampe Jogja, berarti baru di SMS sama orang tuanya Bapak Naroy. Terus untuk yang kedua misalnya? Yang kedua itu pak tadi pak sebelum besok berangkat. Masih Ya, berangkat. ya sebelum besoknya berangkat saya mau ke rumahnya dia mau ketemu orang tuanya. Ya saya mau langsung minta izin gitu loh. Terus yang ketiga berbicara berdua langsung Juga ke orang tuanya. sebelum apa ya jauh-jauh hari lah pak Jauh-jauh hari. sebelum berangkat ya jauh-jauh hari. Oke, kira-kira dari ketiga rencana ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan untuk dalam waktu dekat-dekat ini antara yang mana? Antara 1 dan 2 pak. Yang kedua yang paling memungkinkan. Yang paling mungkin nomor 1. Nomor 1. Oke. Dapatkan Naroy yang menuliskan kembali rencana-rencana yang ingin Naroy lakukan di sini. Ya. Yang pertama secara tidak langsung SMS. via SMS berpamitan ke orang tuanya. Terus yang kedua sebelum 1 hari keberangkatan saya ke rumahnya terus berbicara dengan orang tuanya dan berpamitan ke orang tuanya. Ini tulis di rangkap 2 ya? Rangkap 2. Rangkap 2. Terus yang terakhir jauh-jauh hari saya berbicara dengan orang tua pacar saya Bersama-sama dengan pacar. bersama pacar saya. Kemudian tuliskan apa namanya rencana yang pertama yang ingin Naroy lakukan. Dari ketiga rencana ini rencana yang paling memungkinkan untuk Naroy lakukan. Oh ya nomor 1 Ya. ini pak. Yang memungkinkan dulu. Terus sama tanda tangan Naroy. Dan Angkat 2 ya? Mana nih? Ya di belakangnya kan gitu. Di sini tanda tangan dulu. Biar nanti saya bisa memegang 1 dan Naroy memegang 1. Ya. Udah pak. Baik Naroy. Dari ketiga rencana tadi, yang pertama bahwa Naroy itu berbicara meminta izin lewat SMS ketika sudah sampai Jogja sana. Kemudian yang kedua berbicara secara langsung untuk meminta izin kepada orang tuanya sendiri. Dan yang kedua berbicara jauh-jauh hari berdua dengan pacarnya Naroy untuk meminta izin kepada orang tuanya Naroy. Jadi rencana yang memungkinkan dan yang pertama Naroy lakukan adalah yang pertama meminta izin lewat SMS itu yang memungkinkan pertama dilakukan oleh Naroy. Itulah apakah apakah Naroy ini yakin bisa melakukan rencana yang pertama tadi? Ya yakin lah pak karena itu kan gimana pak ya karena itu kan langsung gitu pak Langsung maksudnya ya kita jauh dari orang tua ya.
dan sedangkan kita udah sampai di Jogja. Walaupun ya. dengan konsekuensi akan dimarahi dia di pas pulangnya. Ya. Ya. Karena saya udah sampai di tempat ya pasti bisa Pak. Ya. Dari ini besar harapan Bapak agar Naroy ini bisa mendapatkan izin dari orang tua pacarnya Naroy. Ya, amin. Dan kemudian jika Naroy bersungguh-sungguh untuk meminta izin dari memang tulus untuk membantu untuk apa namanya untuk benar-benar cinta dengan pacarnya Naroy, saya yakin insya Allah pasti Naroy ini akan dipermudahkan oleh Allah nanti. Jika Naroy telah melakukan rencana tadi, dapatkah Bapak mengetahui bagaimana perkembangan dari rencana-rencana yang telah Naroy lakukan tadi? Perkembangannya gimana? Misalnya ketika Naroy sudah melakukan ini, bolehkah Bapak Naroy berkunjung kembali ke ruangan ini untuk membicarakan perkembangan dari rencana-rencana tadi? Boleh Pak, boleh. Meskipun tapi kalau ya ketemu langsung gimana Pak? Misalnya kalau takutnya saya ada kesibukan. Iya Pak, pokoknya bagaimana saya ada waktu dan Naroy ada waktu lagi gitu loh. Boleh nanti boleh minta nomor Bapak. Iya gampang nanti. Biar atau lewat SMS aja Pak. Ya. Baik, dari pembicaraan kita panjang lebar tadi dapat Bapak simpulkan bahwa Naroy ini mempunyai keinginan untuk berlibur dengan pacarnya Naroy ke Jogja. Kemudian keinginan yang paling Naroy inginkan adalah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, dan Naroy sudah pernah meyakinkan pacarnya Naroy dulu untuk meminta izin pada orang tuanya melalui walaupun dengan cara berbohong tadi, lewat mimpi bagaimana. Jadi kemudian selanjutnya ada 3 rencana yang Naroy ingin lakukan untuk meminta izin pada orang tua Naroy tersebut. Yang pertama tadi berbicara meminta izin lewat SMS kepada orang tuanya ketika sudah sampai Jogja sana. Kemudian yang kedua adalah berbicara secara langsung kepada orang tua pacarnya Naroy. Kemudian yang ketiga berbicara jauh-jauh hari kepada orang tuanya Naroy bersama pacarnya Naroy untuk meminta izin. Dan yang memungkinkan untuk Naroy lakukan itu yang pertama meminta izin secara lewat SMS ketika sudah sampai Jogja. Benar kan ini ya? Ya. Saya sangat senang dengan kedatangan Naroy ke sini. Saya berharap Naroy dapat melaksanakan rencana-rencana yang telah Naroy tuliskan tadi. Dan saya juga sangat senang pokoknya dengan kedatangan Naroy ke sini. Dan saya harap Naroy bisa datang lagi ke sini dengan membawa dengan perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya, dari keadaan yang sekarang ini. Oke. Bagaimana, apakah ada yang ingin Naroy bicarakan lagi dengan Bapak? Sudah ada Pak. Ya. Cuma itu aja. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Ada balik. Kelas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.